Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah ila yaumin alqah, amma ba'd. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, iman, nikmat sehat, waktu luang, nikmat bisa masuk di insyaallah di 10 terakhir insyaallah ya dari bulan Ramadan. Ya, mulai nanti malam, terlepas dari perselisihan, ada yang masuk nanti habis maghrib kalau yang i'tikaf ya, ada yang masuk besok subuh gitu kan. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala ya bisa memasukkan kita ke 10 terakhir, masih ya diberikan kesehatan, kita bisa masuk 10 terakhir, itu karunia besar ya, nikmat yang besar, di mana 10 terakhir itu kesempatan kita untuk, kalau boleh saya katakan, memperbaiki apa yang kurang dari 20 hari sebelumnya. Jangan sampai di 10 terakhir ini kita juga ya tetap kondisinya atau level atau kualitas ibadahnya seperti 20 sebelumnya. Kalau bisa usahakan sebagaimana contoh dari Nabi kita dan para sahabat, para salafus salih terdahulu, 10 terakhir mereka betul-betul memaksimalkan daripada amal ibadah ya, agar kiranya mereka bisa keluar atau bahkan kita bisa keluar dari ya perlombaan ini dengan ya mendapatkan ya faiz atau ya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang tiada tara. Jemaah yang saya cintai, kita masih melirik bagaimana kaum salaf dahulu dengan ibadah puasa. Sebelum saya masuk ke ibadah-ibadah yang lain yang mereka sibukkan diri dengannya di bulan Ramadan, saya tambahkan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana kaum salaf terdahulu ya dengan ibadah puasa ini, bagaimana mereka dalam ya melaksanakan ibadah puasa ini. Dan bukan hanya ibadah wajib namun juga ibadah sunnah. Kita lihat misalnya sahabat yang mulia yang terkenal, tidak asing di telinga kita semua, yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau lamma tu'ina fi sinni, tatkala beliau sudah sangat sepuh, sangat tua radhiyallahu taala anhu, sahabat Mu'adz bin Jabal, faja'alat sakaratul mauti taghshahu, ya beliau diliputi oleh sakaratul maut, ya sudah mau meninggal, munazah mau meninggal, sakaratul maut. Maka apa jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala, beliau pingsan ya. Setelah beliau pingsan ya, thumma yafiqul ifaqah, beliau siuman kembali, fayaqulu, kemudian dia berkata ketika dia sudah siuman, ukhnuqni khanqan, dia minta kepada Allah, ya Allah, kalau bisa, secara bahasa sih khanaqa itu artinya mencekik ya, tapi yang dia maksud adalah dia minta, kenapa saya enggak dimatiin saja, maksudnya diwafatkan saja, kondisinya sudah sekarat kayak gini ya, mending saya itu ya cepatlah meninggalnya. Dia katakan ukhnuqni khanqan. Kemudian fawa izzatika innaka la ta'lamu anna qalbi yuhibbu liqa'aka. Kenapa dia berharap dalam kondisi sudah memang mau mati, meninggal seperti itu? Beliau minta kalau bisa dicepetin meninggalnya gitu kan. Kenapa saya nggak dibikin
terasa kecekek aja gitu kan lehernya sehingga cepat meninggal. Minta malah kepada Allah karena kondisinya sudah seperti itu kan, udah sepuh, udah sekarat lagi. Ya pingsan kok ciuman lagi, malah sebenarnya beliau menginginkan bablas meninggal gitu kan. Dia katakan, demi kemahamuliaanmu ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwasanya hatiku ini mencintai, menyenangi perjumpaan denganmu. Ya, aku ingin segera berjumpa dengan engkau ya Allah. Ya, dan ini kondisi banyak salaf dahulu jemaah, nggak takut sama yang namanya mati. Bahkan dengan yang namanya mati mereka ucapkan marhaban bil maut, selamat datang dengan kematian. Marhaban bil maut, selamat datang dengan kematian. Umar bin Abdul Aziz ketika beliau diracun oleh orang dalam gitu ya, ketika beliau diracun dan ya sulit untuk diharapkan sembuh, maka beliau sempat berkata, panjang ceritanya, cuma beliau sempat berkata bahwa kalau seandainya saya tahu kesembuhanku itu ada pada sekedar menyentuh ujung daun telinga saya, seandainya saya ditawarin nih, engkau akan sembuh, syaratnya kau sentuh, angkat tanganmu, sentuh ujung daun telingamu, sembuhlah kau. Seandainya aku tahu kesembuhanku itu ada pada menyentuh ujung daun telingaku, aku nggak akan ngangkat tangan untuk menyentuh daun telingaku. Paham maksudnya nggak? Menunjukkan beliau ingin segera berjumpa dengan siapa? Ar-Rahman, dengan kekasih, yaitu Allah Azza wa Jalla, kekasih kita yang sejati, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau aku tahu kesembuhanku ada pada menyentuh ujung daun telingaku, aku nggak sudi ngangkat tanganku untuk menyentuh, karena ingin segera menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dia katakan bahwa demi kemahamuliaanmu ya Allah, sesungguhnya kau mengetahui hatiku ini senang, ingin, pengen, rindu untuk berjumpa denganmu. Dan ini doa Nabi SAW, jemaah yang saya cintai. Beliau pernah mengatakan dalam potongan doa beliau, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Aku memohon kepadamu ya Allah, bisa merasakan lezatnya memandang wajahmu. Semoga saya dan antum sekalian bisa merasakan bonus di dalam surga, yaitu memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Buat orang yang berbuat baik, surga bagi mereka dan ada bonus tambahan. Apa tambahan tersebut, bonus tersebut? Kata ulama tafsir, an-nadharu ila wajhillah, memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Nabi kita minta, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Aku memohon kepadamu ya Allah kelezatan memandang wajahmu yang maha elok, maha mulia, dan kerinduan. Aku minta kepadamu ya Allah kerinduan untuk berjumpa denganmu. Ya. Dan siapa yang jujur ingin berjumpa dengan Allah jemaah, mesti dia mengajarkan amalan-amalan saleh yang sesuai dengan sunnah, kemudian jangan pernah dia menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabbnya, yang namanya jumpa pasti ngelihat nggak? Konsekuensi jumpa ngelihat nggak jemaah? Saya jumpa sama Fathan misalnya, tapi nggak ngelihat, nggak jumpa namanya. Ya, jumpa itu konsekuensinya apa? Ngelihat. Berarti kalau siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabbnya, berarti apa? Sekaligus melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Gimana? Ya, falyamal 'amalan salihah. Hendaknya dia melakukan amal saleh. Amal saleh yang dikatakan amal saleh harus sesuai dengan sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakan amal itu baru bisa dilabeli saleh, amal saleh kita kana muwafiqan li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ia sesuai dengan sunnah Nabi, mau sebanyak apapun amal tersebut diklaim saleh, kalau nggak sesuai dengan sunnah Nabi tak bisa dikatakan amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dalam ibadah dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dengan seorang pun dari makhluknya. Jangan syirik. Itu syarat mutlak diterima amal, ikhlas
ya, karena Allah semata, nggak ada syirik di dalamnya. Yang kedua harus sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aku tahu, engkau tahu, maha tahu ya Allah, bahwa hatiku ingin berjumpa denganmu. Allahumma innaka ta'lamu anni lam akun ya uhibbul baqa'a fid dunya. Ya Allah, engkau maha tahu. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha tahu bahwasanya aku ini, ya, sesungguhnya aku ini tidak mencintai diam hidup di dunia terus menerus. Ya, disebabkan apa? Lijarihil anhar, karena bisa menikmati sungai-sungai yang mengalir indah di dunia gitu. Ya, yang namanya duduk pinggir sungai mengalir jernih, ya, ada sawah-sawah. Bagi manusia tabiatnya bagaimana? Menyenangkan nggak? Ya, menyenangkan ya, senang. Ya, dan Allah maha pinter, maha luar biasa lah. Ketika apa? Ketika di surga itu Allah jadikan apa? Tajri min tahtihal anhar. Di bawah surga itu mengalir sungai-sungai. Allah maha tahu. Orang dunia saja, kita di dunia saja, habis pulang nih, apa maksudnya, habis kerja penat, ya, capek, letih dan seterusnya. Kemudian kita apa? Mungkin ada sungai di samping rumah atau agak jauh dikit di mana misalnya. Sore-sore kita datengin sungai tersebut, duduk di pinggirnya, montel-montelin kaki. Gimana perasaan jemaah? Kepenatan itu akan apa? Hilang. Lihat orang Jakarta sekali sepekan kemana? Ke Bogor, kemana, cari yang ada suara gemercik air dan sungai dan seterusnya. Bahkan banyak restoran apa dibikin di pinggir sungai biar makan sambil gemercik air. Itu membuat orang apa jemaah? Tentram, tenang, kepenatannya hilang. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga di surga siapkan di bawahnya sungai-sungai yang banyak mengalir. Ya. Karena apa? Kita di dunia ini udah penat yang mencintai Subhanahu wa taala, capek letih kita beribadah, taat kepada Allah, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ditahan, tahan, ya, dan seterusnya. Ya, Allah tahu kita letih, penat, capek dan seterusnya. Maka apa? Allah balas kita dengan, mudah-mudahan Allah balas kita. Maksudnya penduduk surga dibalas dengan surga yang kemudian di bawah surga itu mengalir sungai supaya betul-betul apa? Betul-betul ya total penat dan keletihan di dunia dalam rangka ibadah taat kepada Allah itu hilang semuanya. Makanya di surga juga nggak ada lagi pembebanan syariat ibadah, kok sholat apa, nggak ada yang mencintai. Ya, yang haram-haram jadi nggak haram lagi, ya khamar jadi halal dan seterusnya. Sutra yang haram di dunia buat laki-laki halal dan seterusnya. Subhanallah. Ya, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka apa yang mereka inginkan dalam surga, dan kami punya tambahan, kata Allah, bonus, yaitu melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Jadi dia katakan bahwa kau maha tahu ya Allah, kata Mu'adz bin Jabal, sahabat mulia, ulama, sahabat, ulama fikihnya sahabat, a'rafun nas bil halal wal haram. Orang yang paling alim tentang halal haram itu Mu'adz bin Jabal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ketika mau meninggal katakan seperti itu. Di antara ucapan beliau, ya Allah, engkau maha tahu aku ini tidak senang kok tinggal di dunia, karena mungkin sungai-sungai mengalir di dunia indah dan seterusnya. Ya, wali ghasil asjar, karena apa? Bisa menanam pohon-pohonan hijau, kemilau. Yang Rasul bersabda, ad-dunya ya hulwatun khadirah, dunia ini manis dan hijau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking hijaunya, manisnya dunia, banyak orang tertipu. Ya tak? Ya, jadi aku enggak senang tinggal di dunia ini disebabkan apa? Ya Allah, karena sungai-sungainya yang mengalir sejuk, gemercik airnya, bukan, atau karena pohon-pohonnya yang hijau dan seterusnya yang subur, enggak, bukan karena itu aku senang tinggal di dunia, enggak ya Allah. Walakin limukabadatis saat, yang membuat aku senang di dunia ini, maksudnya masih ada maunya lah untuk hidup di dunia ini, ya, menjadikan aku masih sudi untuk hidup di dunia ini. Karena apa? Mukabadatis saat, karena aku bisa apa? Bisa berletih-letih, mukabadah dari kadar keletihan, capek, berpayah-payah. Aku bisa berpayah-payah dari waktu ke waktu, ya, dalam rangka ibadah dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang membuat aku senang, masih sudi hidup di dunia ini. Aku bisa berletih-letihan dalam rangka taat ibadah kepada Allah dari waktu ke waktu.
limukabadati sa'at wa dhama'il hawajir. Ini kaitannya dengan puasa, ya, pembahasan kita tentang puasanya kaum salaf. Lihat, yang membuat aku juga masih sudi hidup di dunia, ya, sayang rasanya meninggalkan dunia, itu karena apa? Ya, karena di dalam dunia itu, ada apa? Dhama'ul hawajir. Aku bisa merasakan, yaitu haus dahaga di saat siang bolong yang panas terik mencekik, itu mencintai sama ta'ala. Menunjukkan bagi orang salaf merasakan dahaga, haus, lapar di siang bolong yang Masya Allah, ya, panasnya mencekik, itu bagi mereka sebuah keledatan, suatu keledatan, keindahan, ya. Dan itu yang membuat mereka sudi masih ingin tinggal di dunia ini, maksudnya masih berkenan hidup di dunia ini. Karena apa? Karena bisa berpuasa, ya Ramadan kek, ya puasa sunnah kek, Masya Allah. Itu yang membuat mereka masih berkenan hidup di dunia. Kalau bukan karena adanya itu semua, mungkin mereka minta mati aja segera. Sampai dia bilang tadi, ya Allah, ukhnuqni khanqan, kalau bisa aku tercekik aja gitu, bisa mati cepat gitu, ya. Itu. Kemudian beliau katakan, yang selanjutnya muzahamatul ulama birrukabi inda hilaqid dzikr. Yang membuat aku masih berkenan, masih sudi hidup di dunia ini adalah karena saya bisa muzahamah, bisa berdesak-desakan, deket-deketan. Jadi kalau majelisnya para ulama dulu jemaah, ya, murid itu deket-deket, sudah deket-deket. Dulu sebelum ada peraturan baru di Kerukut, di Mubarak, maksud kita Ustadzul Hakim, itu apa? Ya, deket-deket sudah duduknya. Murid itu deket-deket. Bahkan dulu para ulama duduknya di tengah-tengah, di belakang, depan banyak, belakang juga banyak. Orang mengelilingi dulu masjid. Itu namanya muzahamatul ulama, berdesak-desakan, nempel-nempelan dengan ulama, ya, bersama ar-rukab, bersama kloter-kloter, kelompok-kelompok, bersama jamaah-jamaah yang banyak duduk di sekeliling para ulama indah hilaqid dzikr, di halaqah-halaqah ilmu, ya. Itu membuat saya bisa bisa masih berkenan, dalam artian saya masih sayang rasanya untuk meninggalkan dunia ini. Karena apa? Ya, di dunia itu ada halaqah-halaqah ilmu bersama para ulama. Yang Abdullah Tusturi rahimahullah mengatakan, man sarrahu an yanzura, ay man arada an yanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Siapa yang senang, siapa yang mau melihat bagaimana majelisnya para nabi dahulu, lihatlah bagaimana majelisnya para ulama bersama murid-muridnya. Begitulah para anbiya dahulu mengajarkan umatnya yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang banyak khulafa, para khalifah terdahulu yang menyesal, ya, ketika mereka mau meninggal, menyesal rasanya tidak sempat merasakan apa yang dirasakan oleh para ulama. Seperti Harun al-Rashid, ketika beliau mau meninggal, nangis beliau. Kenapa nangis? Di antara sebabnya adalah beliau tidak bisa merasakan duduk di meja ulama kemudian menyampaikan hadis di hadapan murid-murid, mengajar murid-murid. Itu sangat dicemburui. Jadi ngelihat ulama, ya, di hadapan murid-muridnya, haddatsana fulan an fulan an fulan ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu bagi para khulafa dahulu, ya, bagi para khalifah terdahulu itu sesuatu yang indah, pemandangan yang indah, sehingga mereka merasa menyesal, ya, merasa rugi hidup di dunia, belum bisa merasakan duduk di majelis ulama dan ngajarin hadis di hadapan murid-muridnya. Nah, cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuatu yang indah. Maka aneh kalau orang mukminah, muslimah duduk di majelis ilmu, di dekat orang berilmu, para ustadz, para ulama, para dai, itu bukan sesuatu yang indah gitu bagi mereka. Itu ajib, itu aneh. Kok bisa gitu orang gak enjoy duduk di majelis? Ada apa? Setannya gede kayaknya itu. Para salaf dahulu, subhanallah, yang membuat mereka sayang meninggalkan dunia ini, nggak bisa lagi duduk di majelis ilmu, karena di surga nggak ada lagi kajian, nggak ada pengumuman nanti kajian Ustadz Fulan jam segini hari ini, hari Jumat gitu, di surga nggak ada. Tinggal menikmati hasil amal kita ketika di dunia, ya, karena nanti di sana nggak ada kajian. Mumpung sekarang masih ada kajian, udah hadir, nikmati. Makanya Nabi katakan, idza marartum bi riyadil jannati fartau. Kalau kalian lewat, hadis Tirmidzi, kalau kalian lewat di majelis ilmu, ya, yang merupakan taman surga itu, maka apa? Fartahu, singgah, nikmati, enjoy di majelis ilmu itu.
Jangan kayak orang besar, nggak sabar, penat, bosan, malas, enggak, senang di majelis itu. Ya, karena ketika kita berada di majelis, nama kita disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang ini nama-nama bapak-bapak ibu-ibu sedang disebut di hadapan para malaikat. Siapa yang sebut? Allah langsung. Wa dzakarahumullahu biman indah. Allah sebut nama-nama mereka yang duduk di majelis ilmu di sisi para malaikatnya. Hadis sahih Muslim. Cintai Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang membuat beliau senang, maksudnya berkenan hidup di dunia ini, yang pertama adalah bisa berpayah-payah, berletih-letih dalam rangka ya ibadah taat kepada Allah dari waktu ke waktu. Kemudian bisa merasakan ya haus dahaga di siang bolong ketika dalam kondisi puasa. Yang ketiga adalah bisa dekat-dekat dengan para ahli ilmu, para ulama. Itu yang menjadikan mereka masih senang hidup di dunia, masih berkenan hidup di dunia. Mirip ucapan ini dengan juga ucapannya siapa? Ibnu Umar ya radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Riwayat yang saya bawakan tadi dinukilkan dalam Hilyatul Auliya oleh Imam Abu Nuaim dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhd. Kemudian dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Bedakan Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Amr. Ya, kalau Abdullah bin Umar nggak ada wawu, dia setelah huruf ra-nya itu nggak ada wawu. Tapi kalau Abdullah bin Amr setelahnya ada wawunya. Abdullah bin Amru, ya. Tapi karena sulit maka dibuang wawunya. Maka Abdullah bin Amr bukan Umar, beda. Kalau Abdullah bin Umar maka Abdullah bin Umar bin Khattab. Kalau Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya Abdullah. Nabi pernah bilang nih sama Abdullah ibn Amr ibn al-As. Hadis ini disepakati Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ya Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar. Lihat bagaimana saumnya salaf dahulu. Bagaimana ya salaf dahulu dengan puasa. Jangankan saum Ramadan, puasa sunnahnya aja kayak gini gitu loh. Luar biasa mereka, cuma jauh kita. Kata Rasulullah SAW, ya Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Bukankah aku telah dikabarkan, dalam artian aku dapat info loh Abdullah bin Amr tentang dirimu, bahwa kami ini selama ini siangnya tasumun nahar, siangnya kau puasa, terus malamnya taqumul lail, kau bangun malam, sholat di malam hari, tahajud, qiyamul lail, siang puasa, tiap hari maksudnya jemaah. Anda dapat info kayak gitu, kata Nabi SAW. Faqultu bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, demikian adanya ya Rasulullah. Siang saya puasa, malam saya qiyamul lail, itu terus. Maka Nabi mengatakan la taf'al, la taf'al. Apa artinya? Jangan kayak gitu, jangan lakukan itu. Masa setiap hari puasa ya, terus malamnya apa? Qiyamul lail, hari siangnya apa? Puasa. Setiap hari puasa. Ya. Maka Nabi SAW katakan la taf'al. Karena ini membuka pintu-pintu apa jemaah? Ghulu, berlebih-lebihan dalam agama, tanattu, ya, yang merupakan sunnahnya orang-orang Yahudi dan Nasara ahlul kitab. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Maka Rasulullah SAW tutup pintu tersebut, la taf'al, jangan kau lakukan itu berlebih-lebihan, ya, jangan kau lakukan itu, kata Nabi SAW. Maka Nabi SAW kasih solusi begini, sum, ya, wa aftir wa qum wa nam. Tapi apa? Puasalah engkau dan apa? Ada saatnya kau nggak berpuasa. Maksudnya ada saatnya kau puasa, ada saatnya kau berbuka. Alias nggak puasa, jangan tiap hari puasanya. Itu maksudnya. Wa qum, kemudian kau tidur. Karena masalahnya kalau malam hari dia qiyamul lail itu semalam suntuk jemaah. Setiap malam semalam suntuk, nggak tidur. Mbah kapan tidurnya? Ya. Maka Nabi bilang waqum malam, bangun malam kau qiyamul lail tapi tidur juga. Jangan qiyamul lail terus sepanjang malam.
Ya, nyiksa diri ibaratnya dia mencintai sunnah ta'ala. Karena Nabi katakan inna din yusrun wa la yushadda dina ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah. Berarti kalau udah mudah jangan dipersulit. Ya, tapi jangan juga gampang-gampangin. Kemudian Nabi katakan wala yushadda din ahadun illa ghalabah. Tidak ada orang yang lebay dalam urusan agama ini, berlebih-lebihan, menggulu, tanampok, pasti dia kalah. Pasti dia kalah. Dalam artian pasti nanti suatu saat dia akan bosan. Makanya Nabi katakan innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah gak akan bosan sampai kalian bosan. Ya, mencintai sunnah ta'ala. Makanya kata Nabi dalam hadis khudu minal a'mal ma tutiqun. Ambillah dari amal-amalan soleh itu yang semampu kalian gitu. Jangan lebay. Semalam nggak tidur, bangun malam terus qiyamul lail, siangnya puasa, masya Allah. Kapan dikasih hak anak istrinya, hak matanya, hak badannya, dan seterusnya. Maka Nabi bilang la taf'al, jangan kau lakukan. Shaum wa aftir, puasa, tapi ada juga hari yang kau nggak berpuasa, itu loh maksudnya. Waqum wa nam, bangun malam kau, tapi juga harus tidur kau, tidur. Kenapa? Fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'ainayka 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan wa inna li zawrika 'alaika haqqan la sama man sama ad-dahra ya shaumu 3 ayyamin min kulli syahr ya shaumud dahri sum kulla syahrin 3 ayyam waqra'il Qur'an fi kulli syahrin. Qultu ya Rasulullah inni utiku akthar min dhalik. Qala sum ya afdal as-shaum shaumu Daud shaumu yawmin wa fitru yawmin ya waqra fi kulli 7 layalin marrah wa la tazid ala dhalik. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada sahabat Abdullah bin Amr begini. Ketika Nabi bilang puasa, tapi juga ada saatnya, ada hari kau nggak puasa, bangun malam, ya, tapi kau juga harus tidur. Kenapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Sesungguhnya jasadmu ini punya apa? Punya hak yang harus ditunaikan. Ya mencintai sunnah ta'ala. Jasad kita ini punya hak, bukan hanya hak orang saja. Jasad kita ini punya hak. Ya, maka jangan ngoyo jemaah cintai sunnah ta'ala. Ada orang kadang ya kerja sampai malam pun lembur sampai ya subuh kerja terus dari pagi sampai malam mau sampai azan subuh lembur habis-habisan. Ini zalim sama jasadnya sendiri. Ya, zalim sama jasadnya sendiri. Enggak boleh kita menzalimi diri kita sendiri jemaah cintai. Jiwa kita, jasad kita, kesehatan kita. Ya, karena jasadmu punya hak ya atas dirimu, kata Rasulullah SAW. Wa inna li 'ainayka 'alaika haq. Matamu itu, kedua-dua matamu juga punya hak untuk dia dipejemin, diistirahatkan. Butuh istirahat mata itu, udah saatnya dia capek jemaah. Ya, baca Quran yang banyak monggo silakan. Tapi kalau sudah tir-tir nggak jelas, sudah ngantuk, daripada kau baca Quran yang nggak jelas juga, sudah kau tidur istirahat. Karena matamu itu dua-duanya memiliki hak untuk ditunaikan jemaah. Zalim kita sama mata kita kalau kita enggak istirahatin. Ya. Wa inna li zawjika 'alaika haqqan. Istrimu juga punya hak untuk didekat, untuk ditemenin tidur dan seterusnya. Ya, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala harus ditunaikan. Ya. Jangan sampai hak istri kita kita lalaikan sehingga kita zalim kepada dia. Ya. Harus ada waktu untuk istri kita. Dan selalu saya ingatkan semua kita jemaah, sempetinlah sebelum tidur itu lakukan apa yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ngobrol dari hati ke hati, ngobrol santai, penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh kelembutan dengan pasangan kita sebelum tidur. Dan itu dilakukan oleh kekasih kita Muhammad SAW. Ya, bahas, ngobrol. Ya, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pribadi tidak mau menyampaikan seperti ini kecuali saya amalkan sendiri, jemaah. Ya, saya harus mengamalkan. Jadi apa? Ya, harus ada ya waktu untuk kita ngobrol, ya bicara dengan istri kita. Sebagaimana Nabi SAW diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi itu punya satu bantal panjang.
Nabi di sini misalnya, terus Maimunah bibinya Ibnu Abbas di sini tidur dempetan sama Rasulullah SAW. Ibnu Abbas ini numpang di sini kecil, masih bocah. Makanya Ibnu Abbas tahu kalau Rasul itu SAW sebelum tidur suka apa? Ngobrol sama siapa? Sama istri beliau SAW. Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Yang tujuan Ibnu Abbas sering nginep di rumah bibi beliau yaitu Maimunah, ibunda tercinta Maimunah istri Nabi SAW, supaya tahu tetek bengek ibadah Nabi kita di malam hari. Jemaah cintai sallallahu taala. Jadi istrimu punya hak, kata Nabi SAW. Wa inna li zawrika 'alaika haq. Itu saudara-saudaramu yang mau menziarahi engkau juga punya hak untuk disambut. Tamu-tamu kita itu punya hak untuk disambut. Jemaah, kasih waktu untuk tamu kita, ya. Ibaratnya walau sekali dalam sepekan, ibaratnya kasih hak, ya, kasih hak untuk tamu-tamu kita yang mau datang menziarahi kita. Mungkin ada hajat, ada perlu, mereka ada hak, harus ditunaikan haknya, jemaah. Kemudian kata Nabi SAW, la sama man sama dahra, ya, tidak dikatakan berpuasa orang yang terus berpuasa sepanjang tahun, gak ada berhenti, tiap hari. Tidak dikatakan puasa, kata Nabi SAW. Ya. Kemudian beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, shaumu thalathati ayyam min kulli syahr shaumud dahr. Ya. Orang yang berpuasa 3 hari dalam setiap bulan yang dikenal dengan shaumu ayyamil bid, puasa ayyamul bid 13, 14, 15, itu dikatakan apa? Itu sudah dikategorikan puasa apa? Sepanjang tahun. Jadi nggak perlu apa? Tiap hari puasa sepanjang tahun, jangan. Malah itu nggak dikatakan puasa, kata Nabi SAW. Dengan kau puasa setiap bulan itu 3 hari, setiap bulan itu sudah dikatakan kau apa? Kau sudah dihitung puasa apa? Sepanjang tahun. Yang mencintai Allah Ta'ala. Itu keutamaan saum ayyamil bid. Ya, yang mencintai Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian Nabi SAW juga katakan, sum kulla syahrin thalathata ayyam. Sudahlah wahai Abdullah, puasa engkau setiap bulan 3 hari, 13, 14, 15. Atau kalau orang sulit berturutan, kata Syekh Utsaimin, bisa saja di awal pekan di awal pertama, 10 pertama sehari, ya, 10 pertengahan sehari, 10 terakhir sehari. Ya, bisa. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Jadi kata Nabi SAW, jangan puasa tiap hari kayak gitu. Ya, tapi puasalah 3 hari dalam setiap bulan. Ya. Waqra'il Qur'an, ya, fi kulli syahr. Khatamkanlah Al-Qur'an sekali dalam setiap bulan. Dalam sebulan paling tidak kau khatamkan sekali, kata Nabi SAW. Qultu, Abdullah bin Amr mengatakan, nawar nih jemaah. Saya selalu bilang kalau sahabat nawarnya ke atas apa ke bawah? Pasti nawarnya ke atas, kalau kita kan ke bawah. Kalau bisa dikurangin gitu. Kalau mereka nawarnya ke atas, yang lebih banyak, yang lebih berat. Apa kata Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma? Qultu inni utiqu aktsara min dzalik. Sorry ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Terlalu sedikit kalau 3 hari dalam setiap bulan puasa, kelamaan jaraknya. Ya. Terus kalau kalau disuruh khatam Quran cuman sekali dalam sebulan kok suwi gitu kan. Pengennya lebih sering lagi, lebih pendek lagi waktunya. Saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengapresiasilah keinginan, ya, sahabat yang mulia ini, ya, Abdullah bin Amr bin al-As. Maka Nabi katakan, ya wes kalau gitu, sum afdalas saum Daud. Ya udah kalau gitu, puasa sunnah lah engkau dengan puasa sunnah yang paling afdal. Apa itu kata Nabi? Sauma Daud, yaitu saumnya Daud. Caranya apa? Siyamu yaumin wa fitru yaumin. Puasa sehari, enggak puasa sehari, selang-seling. Ya. Kemudian waqra fi kulli sab'i layal. Kalau memang sekali sebulan kau anggap kelamaan khotam, ya sudah, khotamin sekali dalam sepekan. Jadi para sahabat dulu jamaah rata-rata itu khotam Qurannya apa? Sekali dalam sepekan. Mereka punya hizb yang panjang kalau saya bahas, fami bisyauqin, awal-awal suratnya itu fami bisyauqin. Nanti ada pembahasannya, itu panjang, nggak ada waktu untuk saya jelaskan kapan-kapan. Insyaallah taala. Intinya mereka dalam apa?
sepekan itu rata-rata khotam jemaah cintai sunnah ta'ala. Dan dimakruhkan, kita dibenci, kita nggak disukai kita kalau khotam Quran itu kurang dari 3 hari, berlebihan. Kapan kerja ente, ya, kapan beraktivitas, kapan kasih hak untuk keluarga, anak dan seterusnya, ya. Kalau seandainya dalam 3 hari harus menargetkan harus khotam, ya, jangan kurang dari 3 hari. 3 hari sekali, oke lah, itu udah hebat. Maksudnya kurang dari 3 hari jangan, jemaah cintai sunnah ta'ala. Maksudnya nggak disukai, ya, kurang disukai. Kecuali kata para ulama di momen-momen tertentu seperti di bulan Ramadan. Monggo, bulan Ramadan mau khotam kurang dari 3 hari, monggo, bulan Ramadan momennya. Tapi di luar bulan Ramadan jangan lebay lah, ya, mesti khotam kurang dari 3, maksudnya 3 hari harus khotam di luar bulan Ramadan. Kapan ente cari karunia Allah? Kapan ente kasih hak untuk anak istri, ya, manusia, tamu dan yang lainnya? Itu jemaah cintaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, ada hadis yang sangat populer dan masyhur sekali, ya, sering kita dengar juga tentang bagaimana saumnya kaum salaf terdahulu, yaitu hadis Bukhari tentang sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Abu Juhaifah, ya, radhiyallahu taala anhu mengatakan, akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Ini hadisnya masyhur tapi enggak apa-apa saya bawakan, ya. Saya ada waktu, ya, alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara siapa? Salman Al-Farisi dengan siapa? Sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhuma, ya. Kemudian fazara Salmanu Abu Darda, maka Salman Al-Farisi karena sudah dipersaudarakan sama Abu Darda radhiyallahu taala anhuma, maka suatu hari Salman ziarah ke saudaranya, ya, yaitu Abu Darda radhiyallahu taala. Fara'a Darda mutabaddilah, ya, ay mubtadilah, ya, ay mutabaddilah. Maka beliau Salman Al-Farisi melihat Ummu Darda, yaitu istrinya sahabat Abu Darda, itu dilihat dalam keadaan meremut. Mungkin keningnya beberapa kerutan gitu, ya, jemaah. Ya, meremut, lemas, ya, mengkerut, judes, pokoknya lagi ngambek lah kelihatan, mencintai sunnah ta'ala. Faqala ma sya'nuki, maka Salman Al-Farisi nanya kepada Ummu Darda, ada apa dengan engkau wahai Ummu Darda, ya. Faqalat ay qalat, Ummu Darda mengatakan, akhuka Abu Darda, no, saudaramu Abu Darda, ya, laisa lahu hajatun fid dunya, dia enggak punya hajat terhadap dunia. Dan masya Allah jemaah, saya pernah sampaikan di sini atau di majelis lainnya, Abu Darda ini pernah cerita radhiyallahu taala anhu, dulu sebelum saya masuk Islam, ya, sebelum Nabi diutus, itu saya seorang saudagar besar. Saya seorang saudagar besar, orang kaya besar, saudagar besar. Tapi begitu Rasulullah SAW diutus, saya coba kalau kita sulit kayaknya jemaah, ya, tipe-tipe seperti beliau sahabat Abu Darda sulit kayaknya. Setelah Rasulullah SAW diutus, aku masuk Islam, aku coba gandengkan antara tijarah dengan ibadah. Aku coba gandengkan antara tijarah, ya, bisnis, dengan ibadah. Ternyata nggak bisa, susah, kalah, ibadahku kalah dengan tijarahku. Akhirnya fataraktu tijarah, akhirnya aku tinggalkan bisnis, aku fokus dengan ibadah, katanya. Mungkin dia punya simpanan, mungkin atau dari hartanya yang lama dia bisnisin mungkin, sehingga udah cukuplah modal gitu untuk hidup, ibaratnya udah saya fokus ibadah saja, saya berhenti bisnis. Nah, mungkin tabungannya udah MM-an kali ya, udah triliunan kali ya, karena beliau saudagar besar dahulu. Subhanallah. Makanya setelah, ya, Rasul diutus, dia masuk Islam, wajar kalau istrinya juga katakan laisat lahu hajatun fid dunya. Nah, ya, saudara Abu Darda wahai Salman enggak punya hajat terhadap dunia, enggak mikirin dunia lagi dia, ya pokoknya di benaknya akhirat, surga, udah itu aja pengennya. Akhirnya menjadikan dia
Apa? Siangnya puasa, malamnya apa? Qiyamul lail. Ya. Ya. Menjadikan dia tiap hari puasa. Ya. Yasrudus shaum. Ya, maksudnya apa? Sarada yasrudu itu merutinkan, dalam artian merunutkan terus tiap hari puasa. Ya, Mas cinta Subhanahu wa ta'ala. Ya, kapan waktu untuk anak istrinya ibaratnya? Akhirnya apa? Faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman. Ketika apa? Ketika Salman Al-Farisi datang bertamu, oh ada saudaraku datang, karena dipersaudarakan sama Nabi. Akhirnya Abu Darda apa? Masak-masak. Ya, sipin masakan karena saudaranya datang. Ya. Masya Allah, masak-masak. Dan di sini Masya Allah ya, di musola ini, bahkan di gor, subhanallah, nggak jauh dari makanan. Berkah antum di sini, subhanallah. Itu suatu yang luar biasa. Kata Nabi SAW, man at'ama musliman ala ju'in ya at'amahu Allah ya yaumal qiyamati min thimaril jannah. Siapa yang memberikan makan seorang muslim karena lapar, maka Allah akan berikan dia makan dari buah-buahan surga kelak di yaumil qiyamah. Wa man saqa musliman ala atashin saqahu Allah yaumil qiyamati min rahiqil makhtum, ay kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berikan minum orang yang haus, saudara muslim yang haus, maka Allah akan berikan dia minum dengan khamr nanti di surga. Rahiqul makhtum itu khamr di surga. Yang cintai Subhanahu wa ta'ala. Di sini ngaji makan, ya toh? Habis tarawih makan, ya. Subhanallah. Makmur antum di sini, ya. Cepat naik berat badan antum di sini jemaah, ya. Kalau anak orang Cilangkap mungkin kurang susah naik berat badannya, ya. Di sini antum makmur, subhanallah, ya. Barakallahu fikum. Jadi akhirnya Abu Darda karena saudaranya yang datang, maka apa? Harus repot tuh, bahasa mak-mak tuh rempong pokoknya, repot, masak, masya Allah. Menunjukkan mereka banyak yang pintar masak juga gitu, walaupun laki ya pintar masak. Bahkan sebaliknya nggak semua sahabiat pintar masak. Asma, ya, putrinya Abu Bakar, ya pintar masak, nggak pintar masak. Makanya kalau mau masakin yang enak suaminya Zubair bin Al-Awwam, dia numpang masak bareng sama apa ibu-ibu tetangga gitu, biar bisa menyuguhkan makanan enak untuk suaminya. Karena putrinya Abu Bakar ini radhiyallahu ta'ala anha kurang pandai apa? Masak. Ada tipe-tipe istri yang mungkin masak kurang pandai, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala, tapi carilah cara gimana supaya apa? Ya, apa? Suami kita bisa apa merasakan makan enak dan seterusnya. Mungkin masak bareng sama tetangga, saling ya sharing apa dan seterusnya gitu kan. Sebagaimana Asma binti Abi Bakar, kurang pintar masak beliau, tapi udah gabung masak sama tetangga yang pintar-pintar masak, biar suaminya sekali-sekali bisa makan enak. Subhanallah. Ya. Jadi jangan bingung, jangan panik, jangan heran kalau sebagian wanita mungkin kurang pandai masak. Misalnya sahabat pun ada, tapi kita dituntut terus berusaha untuk belajar. Kemudian jemaah dicintai karena Allah Azza wa Jalla, ya. Akhirnya Abu Darda sana lahu ta'aman, bikinin Salman ya radhiyallahu ta'ala anhu makanan karena bertamu kan. Ya, ini haknya tamu untuk diberikan apa? Makan. Bahkan dalam Islam enggak haram tamu datang nih ke rumah kita misalnya. Terus antum enggak ada sama sekali keluar ya, tempeyek kayak keluar kayak keripik kayak minum apa kayak air putih kayak enggak ada sama sekali keluar, maka sang tamu punya hak untuk bilang apa? Mas, dari tadi kok air putih nggak keluar nih ya? Dia punya hak itu. Dia punya hak, nggak dosa dia minta. Tempeyek kayak apa, kayak regal kayak apa ibaratnya gitu. Dia punya hak itu. Yang mencintai karena Allah SWT. Jangan bilang, kamu apa istilahnya tuh orang yang minta-minta tuh? Apa istilahnya tuh? Kalau bahasa Lomboknya songen. Songen itu apa ya? Yang nggak malu minta itu. Antum ini dari tadi bertamu udah haus nggak ada yang keluar, mintalah dia, mana airnya, keluarin, kulkasnya, bongkar semua. Apa namanya itu? Koret ya? Hah? Bukan koret, apa lagi? Nggak ngerti lah aku. Kemudian yang cintai Subhanahu wa ta'ala, ya, faqala lahu kul fa inni sa'im. Salman, monggo makan saudaraku. Anak nggak makan, anak lagi sa'im. Masya Allah, saya lagi
puasa. Dari sini nanti para ulama menarik satu faidah juga, bahwa boleh kita kalau lagi dalam kondisi puasa di momen-momen tertentu kita apa? Batalin apa? Puasa kita. Ya. Orang sekampung, maksudnya saudara kita dari kampung rame-rame, ya, gerombolan datang ke rumah kita. Ya, makan bareng-bareng rame dan seterusnya, sendiri puasa kagak makan. Oh, ada yang bergaya itu orang. Batalin puasanya. Ya, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi untuk tidak membuat hati mereka enggak enak nih kita makan caplak-caplak, malah ahli sahibul bait kagak makan dan seterusnya. Maka adabnya apa? Sudah korbanin, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Namanya juga saum sunnah kan. Nanti ada cari waktu yang lain tatkala tidak kedatangan tamu gitu kan. Akhirnya apa? Makanlah engkau Salman, aku lagi puasa katanya. Qala ma ana biakil hatta ta'kul. Enggak mau aku. Enggak bakal aku makan sampai kau juga makan. Batalin puasamu berarti maksudnya. Ya, saudara datang malah apa? Ya, saudara datang malah apa? Ya, puasa gitu kan. Dibikinin makanan, dimasakin, malah dia yang nggak makan, makan sendiri. Apa enaknya bertahan makan dewe, tidak sama sahibul bait. Makanya Islam mudah jemaah dalam kondisi-kondisi seperti ini, jangan lebay lah. Sorry akhi, lagi saum, antum makanlah, sok soleh lo. Ya, yang mencintai Subhanahu wa taala. Jadi apa? Dikatakan oleh apa? Salman, ya, ana nggak bakal makan sampai kau ikut makan. Akhirnya apa? Mau nggak mau fa'akala, yes, makan. Akhirnya siapa? Dibatalin pula puasanya. Siapa? Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Falamma kana al-lail dhahaba Darda yaqumu. Ya. Tatkala udah masuk malam, kan ini bertamu nih, nginep Salman Al-Farisi, nginep di rumah saudaranya. Ya. Dan adabnya kalau nginep di rumah saudara semuslim, ya, kerabat, teman dan yang lainnya, ya, adabnya berapa lama nginepnya? 3 hari 3 malam. Lebih dari itu harus dengan keridhaan dan seizin dia. Ya toh? Ya wis enggak apa-apa, itu seminggu sebulan juga di sini apa-apa kata. Itu lain judul. Tapi kalau misalnya nggak ada ungkapan seperti itu, izin seperti itu, tahu diri, nggak boleh lebih dari 3 malam. Adabnya seperti itu. Maka jamaah cintai kalau Allah Subhanahu wa taala, pas datang malam, Salman Al-Farisi nggak tidur tuh. Udah tahu nih pasti bangun malam nih, semalam suntuk nih orang. Ya toh? Akhirnya apa? Bener. Waktu tidur, orang mau tidur, Abu Dardanya malah apa? Bangun, mau sholat. Orang tidur, dan nanti tahu kebiasaan para sahabat dahulu kalau habis isya apa? Istirahat. Biar bangunnya cepat gitu kan, istirahat habis isya. Biasaan mereka. Ya, sebagaimana Nabi SAW seperti itu. Beliau kurang menyukai kan habis isya kalau tidak ada yang perlu, tidak ada hajat penting untuk ya begadang dan seterusnya. Akhirnya apa jemaah cintai Allah Subhanahu wa taala, ketika dilihat Abu Darda mau apa? Mau bangun sholat malam, dikiranya mungkin Salman udah tidur. Ternyata apa? Tangannya ditarik, tidur. Ditarik tangannya oleh sama siapa? Sama Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Dikatakan apa? Faqala lahu nam, tidur katanya. Falamma kana min akhiril lail qala Salman qumil an. Tatkala sudah di akhir malam, sepertiga akhir malam, maka Salman malah yang bangunin. Udah, bangun sekarang, mau sholat, mau gue sholat. Ya, karena memang sudah waktunya. Bahwa sudah kasih hak matamu, keluargamu, istrimu, kau sudah kau kasih hak mereka. Lah sekarang kalau mau bangun, ya, mau kasih hak Tuhanmu, ngomong. Inna li rabbika 'alaika haqqan. Emang Tuhanmu juga punya apa? Punya hak. Ya sudah sekarang kau bangun gitu kan. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ya, falamma kana min akhiril lail qala Salman qumil an fasallaya jami'an. Maka mereka sholat. Salman sholat, Abu Darda juga sholat. Sudah waktunya nih. Ya, ayo kita sholat. Ya. Nabi pun begitu jangan cintai. Nabi kita, ya, aqumul lail wa anam. Saya bangun malam tahajud, tapi saya juga tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian faqala lahu Salman, ya, maka Salman menasihati nih Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang siangnya puasa, malamnya bangun malam sepanjang malam sampai istrinya jarang didekap ibaratnya.
Maka Salman menasihati dengan mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqqa, Tuhanmu punya hak, wa inna li nafsika 'alaika haqqa, dirimu, badanmu, dirimu punya juga hak, wa li ahlika 'alaika haqqa, istrimu tuh Ummu Darda yang selalu merebut, ya, karena jarang kau dekat ibaratnya, itu dia punya hak juga, temani dia tidur, ya, dekat dia. Fa'ati kulladhi haqqin haqqa, maka berikanlah setiap yang memiliki hak, ya, itu haknya, kasih haknya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya Abu Darda radhiyallahu taala anhu datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu, maka dia ceritain tentang kejadian tersebut, ya, dan apa kata Salman tersebut diceritain sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kepada sahabat Abu Darda, sadaqa Salman. Nah, benar si Salman itu, ente yang salah. Kalau dikatakan Salman yang benar, berarti entenya kurang benar di sini. Masa siangnya puasa terus tiap hari, malamnya apa? Ya, bangun malam, kapan waktu untuk keluarga, kapan waktu untuk badan, kapan waktu, ya. Maka Rasulullah SAW membenarkan siapa jemaah? Salman Al-Farisi, ya. Ya, tidak membenarkan perbuatannya siapa? Sahabat Abu Darda. Syahidnya bahwa semangat mereka untuk berpuasa luar biasa. Jamaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kaum salaf kita terdahulu. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ya. Masih ada waktu ya? Masih ya? Masih ya? Baik. Hadis Abu Umamah, sepertinya saya belum sampaikan hadis ini, ya, atau sudah, ya? Sudah kayaknya, ya, tentang bahwa siapa? Sahabat Abu Umamah itu kalau di siang hari itu jarang kelihatan apa? Jarang kelihatan ngebul asap karena puasa. Sudah saya sampaikan di sini, ya? Oh iya, sudah. Kalau tentang Masruq bin Abdurrahman, ya, sudah apa belum? Masruq belum, ya? Masruq, ya, Ibn Abdurrahman, muridnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, yang dari kecil dia ibaratnya diasuh oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, sekaligus jadi muridnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yang saking cintanya kepada ibunda, ya, namanya murid biasanya cinta sama guru gitu, ya. Akhirnya saking ngefansnya ibaratnya sama Ibunda Aisyah, guru beliau gitu kan, ustazahnya beliau ibaratnya, maka sampai-sampai putrinya dia namakan juga Aisyah. Ini sudah disampaikan di sini atau belum? Sudah juga. Oke, lanjut lagi berarti, ya. Al-Imam, ya, yang saleh yaitu Ibrahim bin Hani rahimahullah taala, beliau termasuk orang yang memperbanyak puasa di siang hari. Dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, memperbanyak puasa sampai tua, ya. Maka apa dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, datanglah kepada beliau kematian tatkala sudah sepuh, sangat sepuh, didatangilah beliau oleh kematian. Waktu itu ba'da asar, beliau sekarat ba'da asar. Berarti kalau udah ba'da asar udah nggak lama lagi maghrib buka gitu, ya, ya, dari saum sunnahnya. Maka apa? Waqad jattariquhu, ini ludah udah kering jemaah cintai sunnah ta'ala, udah kering dah. Wa ya bisa lisannya juga udah kering, ya. Faltafata ila waladihi, ini kayaknya belum di sini saya sampaikan. Maka apa jemaah? Beliau melirik kepada putranya, ya, Hani, ya, Ibrahim bin Hani melirik kepada putranya. Dikatakan apa? Ya, kepada putranya, ya waladi, ya inni atshan. Wahai anakku, sesungguhnya bapak haus. Ya, haus. Ngertilah kalau bilang haus, ya pasti sang anak langsung ngambilin air. Faja'ahu, ya, waladuhu bima'in. Maka anak beliau, putra beliau Ibrahim bin Hani, putra beliau membawakan air.
Falamma qarrabahu ila fihi ila famihi, tatkala sang putra mendekatkan air ke mulut mau dikasih minum, udah sekarat jamaah, udah mau mulai sekarat ini. Ketika didekatkan air ke mulutnya oleh anaknya untuk diminumkan, maka beliau apa? Aghlaqa syafataihi. Beliau menutup rapat kedua bibir beliau. Enggak mau. Mau dikasih minum, Bang. Sekarat kayak gitu, udah mulai sekarat, mau dikasih minum, ditahan mulutnya, enggak mau. Ya. Waqala, dan dia bertanya mengatakan aghabati syamsu. Nah, matahari udah terbenam belum? Matahari udah terbenam belum? Berarti kan kalau dikatakan matahari sudah terbenam belum terus gak mau minum, berarti ketahuan dia lagi kondisi apa? Sekarat, dalam kondisi lagi saum. Luar biasa. Banyak kaum salaf kita yang meninggal dalam kondisi saum jemaah. Ya. Seperti sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, wafat lagi puasa sunnah karena malamnya mimpi. Beliau mimpinya malam itu apa? Diceritakan oleh istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu bahwa malamnya Utsman bin Affan sebelum dibunuh oleh Khawarij ISIS zaman dulu, sebelum dibunuh malamnya mimpi apa? Ngelihat Rasul, Abu Bakar, Umar bukber, buka bersama ya. Maka Utsman datang mau nimbrung. Maka Rasulullah SAW katakan, innaka lan tuftira ma'ana. Utsman, hari ini kok gak bisa ikut bukber sama kami. Walakin sum ghadan fasatuftiru indana. Ai ma'ana. Kalau kau mau, puasalah kau besok. Ini mimpi jemaah. Ya. Maka apa? Kalau kau mau berbuka bersama sama kami wahai Utsman, kata Rasulullah SAW dalam mimpi tersebut, sum ghadan, puasa kau besok. Puasa sunnah maksudnya. Puasa kau besok. Maka kau akan bisa bukber sama kami. Akhirnya apa jemaah? Betul, besoknya Utsman bin Affan dengan sebab mimpi itu beliau apa? Berpuasa. Ya. Ya. Ini padahal mimpi gitu kan jemaah. Disuruhnya mimpi, puasa benar nanti. Ternyata besoknya adalah hari naas ibaratnya ya. Hari beliau terakhir beliau hidup di dunia. Dalam umur 82 tahun sudah tua. Tapi dasar orang Khawarij ISIS zaman dulu jemaah itu nggak ngerti mau khalifah kayak manusia terbaik di bawah kolong langit waktu itu, mantu Rasul dari dua putrinya kayak nggak peduli, bunuh ya. Maka beliau meninggal dalam kondisi puasa sunnah dan juga dari baca surat Al-Baqarah ya. Dibuka lebar pintunya, istri dan putri-putrinya ngelihat. Dan panjang ceritanya kalau saya ceritain jemaah cintai, kisah wafatnya Utsman bin Affan yang ketika sudah wafat dibuang jenazah beliau di pembuangan sampah 3 hari 3 malam, nggak ada yang berani ngambil, nggak ada yang berani nguburin apa dan seterusnya, karena apa? Khawarij itu udah berkeliling itu di mapung rumah beliau radhiyallahu ta'ala ya. Orang-orang pendatang sana dari Irak ya, yang Nabi katakan dalam hadis ya, dari daerah sana, dari arah sana datangnya tanduk syaitan ya, sumbernya fitnah dari sana kata Nabi SAW. Irak, bener, dari Irak. Khawarij itu datang dari Irak itu ya, mencintai Allah. Kemudian ya ditutup dua mulutnya ya. Kemudian dia bertanya, sudah terbenam matahari belum nak ya? Maka qala belum, tidak wahai bapak, belum, masih terang ya. Pada fa'al gina'an famihi, maka dia dorong. Kalau belum didorong bejana itu atau centong atau apalah, dorong, nggak mau minum gitu. Masya Allah, dipertahankan puasanya jemaah cintai sultan. Padahal dalam kondisi apa? Nazak, sekarat. Subhanallah, udah meninggal. Fa'asarra alaihi waladuhu, maka anaknya kekeh gitu. Pak minum pak, kondisi udah parah kayak gini, minum aja pak, batalin. Wa huwa ya'ba an yuftir, terus dia udah nggak mau untuk batalin. Fajalasa waladuhu yantadhir adzan al-maghrib, maka anaknya terus megang itu cangkir gelas atau apalah, centong gitu, dipegang ya, nunggu adzan maghrib, nunggu, dipegang terus tuh, siap-siap mengasihi minum bapaknya. Kondisi udah parah kayak gitu. Habis Pak ya, sudah waktunya jemaah, lain kali insyaallah taala kita lanjutkan karena sudah adzan. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.